Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ummahat, para akhwat, para ikhwan juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Ad-Da' wad-Dawa. Masih tentang dampak buruk dari maksiat. Halaman 45 di paragraf yang terakhir. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lana wa lil muslimina jami'an. Wa min uqubatihi annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu wa anfa'al khalqi lahu wa min uqubatiha ya. Wa min uqubatiha annaha tuba'idu 'anil 'abdi waliyahu wa anfa'al khalqi lahu wa ansahahum lahu wa man sa'adatuhu fi qurbihi minhu wa huwal malikul muwakkal malakul muwakkalu bihi wa tudni minhu aduwahu wa awshal khalqi lahu wa a'zamahum daruran lahu wa huwa syaitan fa innal 'abda idza asallaha taba'ada minhu al malaku biqadri tilkal ma'asiyati hatta innahu la yataba'adu anhu bil kasbatil wahidati masafatan ba'idatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, di antara dampak yang mungkin tidak kita pernah pikirkan, dampak buruk dari maksiat. Maksiat itu menjauhkan seorang hamba dari penolongnya dan makhluk yang paling bermanfaat baginya, yang paling ingin kebaikan baginya, yang dimana makhluk kebahagiaannya adalah dekat dengan penolongnya tersebut. Siapakah penolongnya tersebut? Yang dimaksud adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga sang hamba. Jadi saya ulangi kata Ibnu Qayyim, maksiat itu membuat seorang terjauhkan dari malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaganya. Malaikat ini adalah makhluk yang paling bermanfaat baginya. Wa ansahahum lahu, yang paling ingin kebaikan bagi dirinya, ya, yang paling memberi nasihat, membisikkan bisikan kebaikan. Yang hamba menjadi bahagia jika dekat dengan malaikat tersebut, ya, karena dia mengarahkan kepada kebaikan. Dan maksiat waktu ini membuat sang hamba dekat dengan musuhnya, yaitu iblis maksudnya. Aghasyal khalqi, yaitu makhluk yang paling ingin keburukan baginya dan yang paling berat kemudaratnya, yaitu syaitan. Karena hamba jika bermaksiat kepada Allah, taba'ada minhul malaku, maka malaikat akan menjauh darinya sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan. Bahkan gara-gara satu dusta saja, malaikat tersebut bisa terjauhkan darinya dengan jarak yang sangat jauh. Ini yang namanya dampak yang tidak kita lihat. Karena ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga seorang hamba dan syaitan yang senantiasa menggoda. Kapan kita bermaksiat, maka syaitan semakin dekat. Dan kapan kita menjalankan ketaatan, syaitan semakin jauh, malaikat semakin dekat. Dan ini adalah dampak yang buruk. Karena kalau malaikat dekat, maka dia akan membisikkan kebaikan, dia akan mengarahkan kepada kebaikan, ya. Meskipun kita tidak rasa akan hal tersebut. Sebagaimana syaitan ketika menggoda pun kita tidak rasa. Tapi ketika kita semakin bermaksiat, malaikat tersebut menjauh, ya. Oleh karenanya banyak maksiat yang menghalangi malaikat datang. Misalnya al-malaikatu la tadkhulu fi baitin fihi suwar, ya, au kalb, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya malaikat la tadkhulu al-malaikatu fi baitin, malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjingnya atau ada patung-patungnya. Ini menunjukkan maksiat menghalangi malaikat. Demikiannya sebaliknya syaitan mendekat, ya. Yang kalau ada makanan tidak diucapkan bismillah, maka syaitan datang untuk ikut makan. Jadi maksiat yang kita lakukan mendekatkan syaitan pada kita dan menjauhkan kita dari malaikat. Jadi ini kelihatannya sepele, namun saya rasa ini adalah dampak yang sangat buruk. Ya, bisa jadi seorang
mudah untuk bangun malam. Kenapa? Ada malaikat tugaskan untuk membangunkannya. Tiba-tiba dia terjaga tanpa ada sebab, dan itu bisa saja terjadi dan sering terjadi. Tiba-tiba dia terjaga dalam kondisi letih, tiba-tiba dia dibangunkan. Ya, bisa jadi malaikat yang bangunkan. Dan sebaliknya kalau dia maksiat, dia padahal tidak letih tapi dia ketiduran sampai matahari terbit atau sampai azan lewat. Ini biasanya dampak maksiat yang dia lakukan, ya. Oleh karenanya seorang ketika memikirkan hal ini, maksiat membuat dia terjauhkan dari makhluk yang sangat bermanfaat bagi dia, yang meskipun tidak kelihatan, ya, maka hendaknya dia meninggalkan maksiat tersebut. Baik, berikutnya. Wa min uqubatiha annaha tastajlibu mawadda halakil abdi fi dunya wa akhiratihi. Fa innama ad-dunubu hiya amradun mata istahkamat qatalat wala budda. Wa kama anna al-badana la yakunu sahihan illa bighidha'in yahfadhu quwwatahu wastifragin yastaghfiqu mawad al-fasidata wal akhlaq ar-radi'ata allati mata ghalabat alayhi afsadathu wa himyatin yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dihi wa yakhsha dararahu. Fakadzalikal qalbu la tatimmu hayatuhu illa bighidha'in minal imani wal a'malis salihati tahfadhu quwwatahu wastifragin bittaubatin nasuhi tustakhraju bihal mawadul fasidatu wal akhlaqu ar-radi'atu minhu wa himyatin tujibu lahu hifdhus sihhati wa tajannubu ma yudadduha wa hiya ibaratun an tarki isti'mali ma yudaddus sihhata. Dan di antara dampak buruk akibat dari maksiat, bahwasanya maksiat tersebut mendatangkan al-mawad, itu jamak dari maddah, maksudnya adalah bahan-bahan atau perkara-perkara yang mendatangkan kebinasaan seorang hamba, dan kebinasaan tersebut terkait dengan dunia maupun akhiratnya. Dunianya dia mendatangkan kebinasaan dalam dunia, juga apalagi akhiratnya. Karena dosa-dosa itu ibarat seperti penyakit-penyakit. Seperti penyakit pada tubuh, matastahkamat, kapan penyakit tersebut sudah menggerogoti, sudah kokoh, qatalat, akan membunuh. Walabud, dan pasti akan membunuh. Paling tidak akan merusak. Maka kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hati seperti qalbu, seperti badan ya. Badan ya tidak akan sehat kecuali bighidha'in yahfadhu quwwatahu. Dia harus makan makanan sehingga bisa menjaga kekuatannya. Harus ada asupan gizi yang bisa menjaga kekuatan tubuh tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wastifragin yastafrigul mawaddal fasidah wal akhlaq ar-radi'ah, yaitu dengan mengeluarkan, mengeluarkan atau dengan cara misalnya bekam kayak atau semisalnya, sehingga mengeluarkan ya materi-materi yang merusak. Wal akhlaq itu campuran-campuran yang buruk. Ya, akhlaq ini ada hal-hal yang biasanya mereka bilang dingin, panas, ada air, ada semacam itu ya, yang buruk yang ada dalam tubuh. Mata ghalabat alaihi afsadathu, yang di mana perkara-perkara materi-materi yang buruk ini kalau sampai mendominasi tubuh maka akan merusak tubuh. Yang kedua jadi istifraq. Yang ketiga wahimyah. Himyah itu sikap untuk menolak hal-hal yang buruk masuk dalam tubuh. Wahimyatin yamtani'u biha min tanawuli ma yu'dhi. Itu sikap himyah preventif yang di mana mencegah untuk mengkonsumsi perkara-perkara yang bisa merusak, mengganggu tubuh, wa yakhsha dararahu, dan dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan. Maka demikian juga hati. Jadi badan itu dengan tiga, dengan makan yang bergizi, dengan mengeluarkan kotoran yang buruk dari dalam tubuh, dan preventif jangan sampai ada makanan yang buruk yang masuk. Dengan tiga tersebut maka badan akan terjaga. Maka demikian pula qalbu. Maka tidak akan sempurna, tidak akan berjalan dengan baik kehidupan hati kecuali dengan gizi. Gizinya apa? Iman dan amal saleh. Iman dan amal saleh. Seorang kalau ingin hatinya kuat, dia kuatkan imannya dan dia perbanyak amal saleh, maka akan menjaga kekuatan qalbu. Qalbu ini tidak mudah untuk disakiti, tidak mudah untuk terbawa dalam godaan, dalam syahwat. Kenapa? Dia selalu kasih gizi kepada qalbunya dengan iman dan amal saleh. Yang kedua sama seperti badan, istifraq, yaitu mengeluarkan kotoran dari qalbu seperti apa? Dengan bertaubat yang nasuh, taubat yang sungguh-sungguh.
ya tustakhraju biha al-mawadul fasidah wal akhlaqur radi'ah minhu, maka akan keluar hal-hal yang buruk, racun-racun dan campuran-campuran yang buruk dari hati. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, innal abda idza adnaba nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Saya sampaikan hal ini. Seorang jika bermaksiat maka hatinya ada kotoran masuk dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wa taba wastaghfara, kalau dia pun bertobat kemudian dia meninggalkan maksiat tersebut, maka akan dibersihkan, ya, kotoran tersebut akan keluar. Apalagi kalau dia kemudian bertobat dengan taubat yang nasuh, taubat yang benar-benar sempurna, ya. Ada cerita menarik, ini cerita kisah nyata, ada kawan seorang ustadz. Dia belajar ilmu sufiyah yang ekstrim. Akhirnya dia punya kemampuan tenaga dalam, kemudian bisa jadi menarik wanita dengan ilmu tersebut, ya. Sehingga kalau dia potong badannya tidak mempan. Dia cerita langsung sama saya. Dia jagoan orangnya. Subhanallah, ketika dia sadar dia ngaji sunnah, dia tahu dia salah. Maka dia ingin menghilangkan ilmunya tersebut karena itu ilmu yang salah. Ini semacam ilmu sihir atau menggunakan jin. Maka sebagian orang mengatakan kau harus pergi ke kiaimu yang memberi ijazah agar dicabut ilmunya tersebut. Tapi dia enggak mau. Maka dia bilang sama saya cuma satu saat, saya bertobat kepada Allah, saya menangis, saya bertobat kepada Allah. Tiba-tiba ilmu itu hilang, kasih gini luka lagi. Kalau badannya dilukai, luka lagi. Dia tobat. Kalau tobat benar itu bisa hilang. Penyakit-penyakit terus bisa hilang. Ini butuh kesungguhan. Maka dengan taubat yang baik, maka kotoran-kotoran di kalbu itu akan dikeluarkan. Tapi harus taubat yang benar. Adapun makna taubat nasuh, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ada saya lupa sekitar belasan atau puluhan atau banyak pendapat, ya. Ya, taubat an-nasuh. Ada yang mengatakan taubat yang tidak akan kembali lagi dalam perbuatan tersebut. Ada yang mengatakan taubat yang dia bahkan menasihati orang untuk tidak melakukannya, ya. Ada beberapa makna, intinya ini taubat yang bukan taubat biasa, tapi taubat yang lebih spesifik, taubat yang lebih sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, ya. Sebagiannya saya nukil dalam tafsir surat At-Tahrim, ya. Maka dengan taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang bukan taubat sambal kata orang, ya. Maka ini bisa mengeluarkan kotoran-kotoran hati luar biasa. Dan yang ketiga, wahimyah. Himyah itu metode preventif yang mengkonsekuensikan untuk menjaga kesehatan kalbu dan menjauhkan kalbu dari semua yang bisa merusak kalbu. Wahai ibaratun antar kistimali madhud siha, yaitu himyah adalah ibarat dari wahiyat, maksudnya himyah, ibarat dari meninggalkan mengkonsumsi perkara yang bisa merusak kesehatan. Kita kalau tahu hati kita bisa rusak gara-gara sesuatu, jangan dekat-dekati, jangan lakukan. Kita ngerti hati kita rusak kalau kita nonton, ya sudah jangan nonton. Kita tahu hati kita berubah ketika kita habis dengar berita ghibah namimah, hati kita berubah. Kita ngerti kok. Kita bisa ngerasa kok hati saya berubah, enggak kayak tadi. Ya. Enggak kayak tadi. Tadi kayaknya semangat, ini kok tiba-tiba berubah jadi malas. Kok malah senang nonton yang tidak-tidak. Kok kecanduan, kok berkesinambungan. Nah, kita tahu, makanya di antara min fiqhil abdi, sebagaimana sahabat mengatakan, di antara fikih seorang hamba, cerdas seorang hamba, dia tahu kapan imannya naik dan kapan imannya turun. Dia tahu kapan kalbunya membaik dan kapan kalbunya memburuk. Kalau dia tahu ada hal-hal yang buat kalbunya memburuk, maka dia harus melakukan himyah, jauhi hal-hal tersebut. Jadi hati-hati, maksiat adalah penyakit yang bisa merusak dunia dan akhirat seseorang. Sebagaimana jasad bisa rusak, maksiat juga rusak. Dan jasad yang sehat dengan gizi yang benar, dengan mengeluarkan kotoran dan tindakan preventif. Hati pun demikian. Kalau seorang ingin menjaga hatinya, maka dia isi hatinya dengan iman dan amal soleh, sering ngaji, sering beramal soleh, berniat ketika ngaji untuk mengamalkan apa yang dia dengar, dengan murajaah ilmu, itu semua menambah kekuatan hati. Sering baca Quran. Kemudian yang kedua, dia kalau punya kesalahan segera bertobat kembali kepada Allah, banyak istighfar, maka dia mengeluarkan kotoran-kotoran dari hatinya. Dan yang ketiga, dia preventif, dia lindungi hatinya, jangan dekat-dekat hal-hal yang bisa merusak hatinya. Taib, lanjut. Faslun, uqubatus syar'iyyatu.
فإن لم ترك هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحذر العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم كما قطع اليد في سرقة 3 دراهم وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس وشق الجلد بالصوت على كلمة قذف بها المحصن أو قطرة خمر يدخلها جوفه وقتل بالهجارة أثناء قتلة في علاج الحشفة في فرج حرام وخفف هذه العقوبات عمن لم تتم عليه نعمة الإحصان بمئة جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى بلاد الغربة وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات رحم محرم منه أو ترك الصلاة المفروضة أو تكلم بكلمة الكفر وأمر بقتل من وطأ ذكرا مثله وقتل المفعول به وأمر بقتل من أتى بهيمة وقتل البهيمة معه وعزم على تحريك بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة وغير ذلك من العقوبات التي رتبها على الجرائم وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك الجرائم وحسب الوازع عنها. Baik, yang kedua tadi kita membahas tentang akibat-akibat ya yang menimpa. Kita boleh katakan dengan al-uqubat al-qadariyah, yaitu ya, ditakdirkan orang yang bermaksiat mengalami berbagai macam hukuman-hukuman. Terakhir disebutkan bagaimana malaikat menjauh darinya dan syaitan mendekat kepadanya. Selain hukuman-hukuman tersebut namanya uqubat syar'iyyah. Al-uqubat syar'iyyah itu hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh syariat, hukum had maksudnya. Di antara hal yang menunjukkan maksiat itu buruk, ternyata syariat meletakkan hukum had. Hati-hati kalau engkau terkena hukum tersebut. Kalau kau memang tidak peduli dengan hukum-hukum yang tadi kita sebutkan, hati menjadi begini, kau jadi begini, menjadi dihalangi rezeki. Terkadang orang tidak peduli. Sudahlah, tidak ada masalah, dia tidak peduli atau dia tidak merasa dampaknya. Ya, karena dibutakan. Maka perhatikanlah uqubat syar'iyyah. Uqubat syar'iyyah. Tetapi ini juga pembicaraan kalau diterapkan dalam hukum Islam ya. Uqubat syar'iyyah ini hanya diterapkan dalam negara Islam. Ya, kalau tidak dalam Islam orang tidak takut karena tidak ada hukumannya. Ini taruhlah Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang negara Islam yang menerapkan uqubat syar'iyyah. Secara umum diterapkan atau tidak diterapkan, ketika hukuman tersebut parah, buruk, menunjukkan dosa tersebut buruk di sisi Allah, sangat berbahaya. Kalau hukum syariatnya di dunia seperti ini, apalagi di akhirat, artinya sebagai engkau perbandingan. Mungkin misalnya kita di tanah air kita, nggak akan kita dapetin terapan ini, nggak ada, karena nggak diterapkan hukum-hukum hati ini. Tapi kita belajar, kita tahu, hukumannya seperti ini, berarti maksiat itu sangat buruk di sisi Allah. Yang kedua, kalaupun seorang melakukannya tidak dihukum karena di dunia tidak ada penerapannya, ingat berarti di neraka parah ini. Karena selalu azab di neraka lebih parah daripada azab di dunia. Yang di dunia sulit untuk kita jalani, apalagi di akhirat. Kata beliau Ibnu Qayyim rahimahullah, fa illam taruka hadhil uqubat, kalau akibat dampak negatif yang sudah saya sebutkan sebelumnya tidak membuat engkau takut dan engkau tidak mendapati pengaruhnya dalam hatimu, maka hadirkanlah dalam benakmu tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum had yang Allah dan Rasulullah syariatkan atas perbuatan-perbuatan dosa-dosa atau kriminal-kriminal. Sebagaimana syariat qata al-yada. Syariat memotong tangan gara-gara mencuri 3 dirham. 3 dirham. Orang curi 3 dirham. 1 dirham ya sedikit ya, 3 dirham itu sedikit ya. Kalau 1 dinar 10 dirham. Kalau kita zaman dahulu 1 dinar 10 dirham. 1 dinar 4/4 gram emas. Taruhlah 5 gram misalnya. Berarti 1 dirham kira-kira 0,5 kira-kira 0,5 gram. 0,5 gram emas. Atau harga emas sekarang berapa? Artinya sedikit dikali 3 yaitu 0,15 gram emas ya. Enggak sampai 1 gram ya. Artinya mencuri sedikit ternyata tangan dipotong. Demikian juga orang yang qata'ut thariq, yang begal merampok di jalan ya. Dibunuh dengan dipotong tangan dan kakinya ya.
karena gara-gara dia merampas harta orang di jalan atau membunuh orang di jalan, seperti begal-begal yang sekarang. Kalau hukum syariah apa quta'ut tariq, tangkap kemudian dipotong kaki kanan dengan tangan kiri atau sebaliknya kaki kiri dengan tangan kanan, kemudian dibunuh. Kemudian juga lihatlah orang yang gara-gara qadhafa bihal muhsan, ada orang baik-baik dia tuduh kamu berzina, kamu ini, dikata kamu pezina, dia tidak bisa datangkan bukti, dosa lisannya menyebabkan dia harus dicambuk, syaqqal jilda bisaud, yaitu cambukan untuk membelah kulitnya, maksudnya diajar dengan gara-gara dia menuduh orang baik-baik dengan tuduhan yang tidak-tidak. Atau gara-gara setetes khamar yang dia masukkan dalam lambungnya, dengan mulutnya dia masukkan, akhirnya dia akan dihukum cambuk. Demikian juga syariat membunuh dengan hijara, dengan batu, dengan cara pembunuhan yang asna akitlah, yaitu cara pembunuhan yang buruk ketika kemaluan dimasukkan ke dalam farji yang haram, ya. Hasyafah itu maksudnya bagian kepala zakar, ya. Kepala zakar ada kepalanya, ada bagian bawahnya. Kalau hasyafah sudah masuk dalam lubang kemaluan yang haram, tidak sah untuk dia berhubungan intim, maka dia dihukum dengan hukum rajam, ya. Rajam jika dia sudah pernah menikah. Dan syariat meringankan hukum ini bagi orang yang belum pernah merasakan nikmat ihsan, yaitu belum pernah menikah dengan nikah yang syar'i. Maka hukumannya dengan 100 cambuk. Kemudian diasingkan selama setahun dari negerinya. Dari negerinya dibawa kepada biladil ghurbah, kepada negeri yang lain yang asing. Kemudian juga syariat membuat kepala terpisah dari badannya, itu dipenggal kepalanya. Ya, jika dia ternyata berhubungan dengan mahramnya, misalnya berhubungan intim seksual dengan ibunya, dengan adik perempuannya, dengan bibinya, maka ini hukumannya dipenggal. Atau dia meninggalkan salat wajib, dia tidak salat sama sekali, dan orang tidak meninggalkan salat, hukumnya adalah dipenggal. Jika dipanggil tidak mau bertobat, dipenggal. Au takallama bi kalimati kufrin, demikian juga kalau dia mengucapkan kalimat kufur, dia menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina syariat Nabi, ya, maka dia dihukum penggal karena kufur dengan kalimat kufur tersebut. Ya. Demikian juga syariat memerintahkan untuk membunuh orang yang melakukan homoseksual, ya. Laki-laki mendatangi laki-laki. Bahkan yang menyodomi wa qatalal maf'ula bih, dan juga membunuh orang yang disodomi, jika dua-duanya sama-sama ridha, maka dua-duanya dibunuh. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ula bih." Siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan sodomi maupun yang disodomi, perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah yang menyodomi maupun yang disodomi. Ini menunjukkan beratnya dampak maksiat tersebut. Dan hanya kelezatan sesaat, jika dia melakukan homoseksual atau melakukan zina, kelezatan saat, hukumnya dibunuh. Demikian juga syariat memerintahkan untuk membunuh orang yang mendatangi hewan, orang kelainan, kemudian dia gauli hewan, ya. Wa qattalal bahimata ma'ahu, kemudian hewan itu pun juga dibunuh sama-sama, ya. Nah, dia kelainan dan hewan tersebut telah terkena kelainannya, maka syariat menyatakan untuk dibunuh orang tersebut karena menggauli hewan, dan sebagaimana hewan tersebut juga dibunuh. Kemudian juga syariat bertekad untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak ikut salat berjamaah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, aku berniat menyuruh orang untuk menggantikan aku jadi imam, kemudian aku berjalan bersama beberapa orang mendatangi orang-orang yang tidak salat berjamaah, fa uharriku buyuta alaihim buyutahum binnar, dan aku kemudian bakar rumah mereka dengan api. Rasulullah SAW bertekad menunjukkan Rasulullah marah kepada orang yang sengaja tidak salat berjamaah. Dan demikian juga hukuman-hukuman yang lain yang telah syariat tetapkan bagi dosa-dosa. Dan syariat menjadikan hukuman-hukuman tersebut sesuai dengan hikmahnya, sesuai dengan faktor-faktor yang mendorong orang-orang melakukan dosa-dosa tersebut, ya, dan sesuai dengan hal yang bisa menghalangi dia menghalanginya dari perbuatan tersebut, ya. Maka ini aturan syariat, yang ini hukumnya begini, ini hukumnya begini. Dengan begitu detail syariat menetapkan hukuman-hukuman tersebut. Maksud saya, ketika orang melihat hukuman yang mengerikan ini, dia tahu bahwasanya dosa itu berat. Kalau seandainya dia hidup di negara Islam yang menerapkan hukum had, kemudian dia melakukan salah satu dari ini, maka dia akan dihukum dengan hukum yang berat tersebut. Dan jika dia hidup di suatu negara Islam yang tidak menerapkan hukum had, jangan dia merasa aman. Dia tahu berarti ini hukumannya berat, berarti di akhirat lebih berat lagi. Karena hukuman dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan hukum akhirat, maka dia waspada. Baik, lanjut.
فما كان الوازع عنه تبعيا وليس في اتباع داع إليه اكتفى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كعقل الرجيع وشرب الدم وأكل الميتة وما كان في اتباع داع إليه رتب عليه من العقوبات بقدر مفسدته وبقدر داع الطبع إليه. Dan kalau ternyata ternyata faktor yang menjadikan yang membuat orang meninggalkan maksiat tersebut, secara tabiat orang tidak suka melakukan maksiat tersebut, dan secara tabiat tidak ada faktor yang menyuruh dia untuk melakukan tersebut, maka tidak ada hukum had tertentu. Jadi ada maksiat yang orang secara tabiat tidak suka, dan tidak ada faktor secara tabiat membuat dia untuk melakukannya. Maka biasanya seperti ini tidak ada hukum had, hanya sekedar diharamkan dan ada hukum ta'zir. Apa itu hukum ta'zir? Itu hukum yang ditetapkan oleh penguasa yang lebih rendah daripada hukum had. Terserah dengan tujuan agar orang yang melakukannya jera. Beri efek jera tanpa harus seperti hukum had, di bawah hukum had. Ya, terserah penguasa. Walam yuratib alaihi haddan, dan penguasa syariat tidak menetapkan hukum had pada dosa-dosa seperti. Contohnya seperti makan kotoran misalnya. Kotoran orang tabiat tidak mau makan. Tapi ada yang nekat makan kotoran dihukum supaya dia tidak mengulangi lagi. Atau orang minum darah apa enaknya? Kalau nekat minum darah maka dia tidak dihukum had, tidak. Tetapi dia dihukum dengan takzir. Kalau mau dihukum, kalau enggak kita kan haram, tidak boleh. Ya seperti akil maitah, seperti makan bangkai. Makan bangkai, orang makan bangkai enggak baik. Kalau ada makan bangkai maka hukumnya haram, tidak ada hukum had. Kalau syariat memberi hukum takzir boleh. Penguasa bikin hukum takzir boleh. Tapi tidak ada hukum had. Adapun dosa-dosa yang secara tabiat ada faktor menyuruh kepadanya seperti zina, seperti mencuri. Ini ada faktor-faktor, pingin ambil harta orang, syahwat harta, syahwat kemaluan, seperti itu, syahwat ingin menjatuhkan harga diri orang sehingga menuduh yang tidak. Tidak, ini semua ada faktor membuat dia untuk melakukan hal tersebut. Maka syariat menetapkan hukum had sesuai dengan kadar maksiat, kadar kerusakan yang timbul akibat maksiat tersebut, dan sesuai dengan kadar faktor yang menyuruh kepadanya. Inilah kenapa hukum had dalam dosa-dosa berbeda-beda. Ini Ibnu Qayyim menjelaskan tentang hikmah. Kenapa ada dosa-dosa yang tidak ada hukum hadnya dan ada dosa-dosa yang ada hukum hadnya. Dan dosa-dosa yang ada hukum hadnya pun berbeda-beda sesuai dengan tingkat kerusakan yang timbul dan sesuai dengan tingkat faktor pendorong dari dalam hati untuk melakukannya. Baik, lanjut. Fauqubatus syari'i ja'at ala tamil wujuhi wa awfaqiha lil aqli wa aqwamiha bil maslahati wal maqsudu anna ad-dunuba innama tatarattabu 'alaiha al-uqubatu syar'iyyatu aw al-qadariyatu aw yajma'uhum Allahu lil 'abdi wa qad yarfa'uhuma aman taba wa ahsana. Maka hukuman-hukuman yang dilakukan oleh syariat, hukum-hukum syar'i, maksudnya uqubat syar'iyyah, maka datang dengan sisi yang paling sempurna dan yang paling benar, cocok dengan akal. Makanya berbeda-beda, bermacam-macam, tidak sama. Ada yang ada hukum hadnya, ada yang tidak ada hukum hadnya, ada hukumnya berbeda-beda. Dan lebih pas dengan maslahat, Ya, contoh seperti orang membunuh maka dibunuh, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam praktek kisos ada kehidupan. Ya, orang yang bunuh maka harus dibunuh. Syariat benar-benar ketika meletakkan hukum ini maka sangat tepat sehingga orang kalau ingin bunuh dia tahu dia bakalan dibunuh, maka dia tidak berani membunuh. Justru dengan menerapkan hukum qisas maka kehidupan bisa terjaga. Kenapa kehidupan tidak terjaga ketika hukum qisas tidak dipraktekkan? Seorang tahu kalau dia bunuh orang dia tidak akan dibunuh, paling cuma dipenjara. Penjara seumur hidup pun nanti juga bisa dikurangi. Dan kalau di penjara pun kalau punya duit dia bisa hidup nyaman dalam penjara, maka dia berani membunuh. Enggak ada masalah. Tapi kalau dia tahu dia membunuh pasti dibunuh, yang nolong dia juga ikut dibunuh, maka dia tidak bakalan berani membunuh. Maka hukum Allah yang Allah terapkan, walakum fil qisasi hayatun, pada praktek kisos ada kehidupan, wahai orang-orang yang cerdas. Ini menunjukkan bahwasanya apa hukum yang Allah tetapkan itu lebih pas dengan akal dan lebih sesuai dengan maslahat. Sementara banyak orang sekarang kritik hukum kisos. Ya. Coba bayangkan yang dibunuh anaknya sendiri, mungkin dia ingin balas lebih daripada sekedar hukum kisos.
Bagaimana kalau yang dibunuh ternyata istrinya yang sangat dia cintai misalnya. Anak kesayangannya satu-satunya semata wayang yang dibunuh. Kira bagaimana? Ya. Maka syariat ketika menurunkan hukum sesuai dengan kemaslahatan masyarakat. Ya. Nah, sebenarnya orang liberal kemudian mengatakan jangan hukum kisos tidak bisa diterapkan lagi, itu hanya diterapkan untuk Arab Badui 1400 tahun yang lalu. Itu enggak benar semua. Apa yang Allah terapkan ini yang terbaik, yang lebih pas dengan akal dan lebih cocok dengan kemaslahatan, dengan berbagai variasi hukuman-hukuman tersebut sebagai yang dibahas dalam buku-buku fikih. Intinya al-maqsud ya, dosa-dosa itu bisa menimbulkan atau berdampak darinya al-uqubat syar'iyyah, hukuman-hukuman syariat seperti hukum had yang tadi kita jelaskan, awal qadariyah atau hukum-hukum yang sebelumnya sudah dijelaskan panjang lebar. Rezeki terhalangilah, hati jadi senang dengan maksiat lah, ditinggal oleh malaikat lah. Ini namanya hukum qadariyah. Itu apa yang dialami dalam kehidupannya, apa yang dialami dalam kehidupannya. Ya, misalnya anaknya jadi nakal, istrinya jadi membangkang, itu namanya hukum qadariyah. Maksiat menimbulkan dua hukum tersebut. Ya. Terkadang menimbulkan salah satunya, hanya mendapatkan hukum syar'i saja dengan hukum had. Terkadang hanya mendapatkan hukum qadariyah, tidak mendapat hukum syar'i. Kalau kita di tanah air tidak ada hukum syar'i karena enggak diterapkan hukum had. Maka yang kemungkinan akan mengalami hukum apa? Qadariyah. Aw yajma'uhumullah lil abdi, atau terkadang dia mengalami dua-duanya. Dia berzina, kemudian rezekinya seret, kemudian keluarganya hancur, kemudian ketangkap, kemudian dirajam. Berarti dua-duanya didapat. Atau dia homoseksual, kemudian dia, ini misalnya di hukum Islam, di negara yang menerapkan hukum Islam, dia homoseksual, dia inilah rusak hatinya jadi kebencong-bencongan, jadi badan laki-laki tapi hatinya seperti perempuan, dan macam-macam, akhirnya berubah. Dia berubah, jadi semakin kejam ya dan macam-macam. Kemudian ketahuan, kemudian dibunuh. Jadi terkena hukum qadariyah dan juga hukum apa? Syar'iyyah. Ya. Tapi kalau kita di tanah air, kemungkinan cuma hukum apa? Qadariyah, hukum syariah tidak ada. Wa qad yarfa'uhuma amman taba wa ahsan. Tetapi terkadang orang melakukan maksiat, Allah tidak kenakan dia dua-dua jenis hukuman. Tidak terkena hukum syariah dan juga tidak terkena hukum qadariyah. Jika dia bertobat kemudian berbuat kebaikan. Baik, kita lanjut bab berikutnya, faslun atau fasal berikutnya, ta'ammulat fi ba'dhi uqubatil ma'asi. Maknanya adalah renungan-renungan terhadap sebagian hukum-hukum atau dampak-dampak efek buruk dari maksiat. Baik, baca. Faslun ta'ammulatun fi ba'di uqubatil ma'asi. Fastahdir ba'dal uqubatil lati rattabaha Allah subhanahu wa ta'ala 'ala ad-dunubi wa jawwiz wusula ba'daha ilaik waj'al dhalika da'iyan lin-nafsi ila hijraniha wa ana asuqu laka minha tarafan yakfi al-aqila ma tasdiqi ba'duhu. Faminha yakfil akhila ma tasdiqi ba'dhum. Baik, kata beliau kita merenungkan sebagian hukuman-hukuman atau sebagian dampak-dampak negatif dari maksiat. Kata beliau, hadirkanlah sebagian dampak-dampak yang Allah munculkan gara-gara maksiat. Dan bisa jadi atau apa namanya, anggaplah bahwasanya sebagian tersebut akan mengenaimu, bisa jadi mengenaimu. Mungkin tidak semua, tapi sebagian mungkin kena kamu. Kita akan sebutkan berbagai macam. Berikut ini saya akan sampaikan berbagai macam dampak maksiat. Subhanallah, Ibnu Qayyim tidak bosan-bosan mengulang. Saya pikir sudah selesai ya. Dampak maksiat masih banyak. Ini ulangi lagi dengan berbagai macam, dengan model yang lain. Masa semuanya tidak kena kamu sama sekali? Pasti ada yang kena lah, sadar atau tidak sadar. Pasti ada yang kena. Nah, kamu renungkan ini aja. Kalau kena sebagian saja sudah bahaya bagi kamu. Pasti kena sebagian kepadamu. Oleh karenanya waj'al dzalika da'iyan li nafsi ila hijraniha. Oleh karenanya jadikanlah kemungkinan besar kau terkena sebagian dampak tersebut agar kau semakin kuat untuk meninggalkan maksiat tersebut. Jangan sampai kena dampaknya. Maka saya akan bawakan kepada engkau sebagian, tidak semua dampak maksiat, yang cukup bagi orang berakal yang membenarkannya untuk meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Sebagian dari ini saja sudah cukup bagi orang berakal untuk meninggalkan maksiat-maksiat tersebut. Tapi kita baca sini disebutkan lagi dampak-dampak maksiat. Ternyata masih banyak ya. Baik, baca. Faminha al-khadamu 'alal qulubi wal asma'i wal ghishawatu 'alal absari wal ifqalu 'alal qulubi wa ja'lul lakinnati 'alaiha war rainu 'alaiha wat tab'u wa taqallubul af'idati wal absari
wal hailulatu bainal mar'i wa qalbihi wa ighfalul qalbi an dzikrir rabbi wa insa'ul insani nafsahu wa tarku iradatillahi tathhirul qalbi wa ja'lus sadri dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'i wa sarful qulubi 'anil haqqi wa ziyadatuha maradan 'ala maradiha wa rakasuha wa naqsuha bihaitsu tabqa manqusatan kama dzakara al-Imam Ahmadu rahimahullahu an Hudzaifah ibn al-Yamani radhiyallahu anhuma annahu qala al-qulubu arba'atun faqalbun ajradu fihi sirajun yuzhiru fadzalika qalbul mu'mini wa qalbun aghfalu fadzalika wa qalbun aghlafu fadzalika qalbul kafiri wa qalbu mankusun fadzalika qalbul munafiqi wa qalbun tamudduhu madatani madatu imanin dahnya di tasdid madatu imanin wa madatu nifakin wa huwa lima ghalaba alaihi minhuma. Taib. Mereka sekarang beliau menyebutkan tentang dampak-dampak dosa, dampak-dampak yang lain beliau ulangi lagi agar yang lalu jangan dilupakan. Ini dampak-dampak baru. Baik. Beliau sebutkan ini semua ada ayat-ayatnya ya. Mungkin kalau kita mau lihat bisa dilihat ya, seperti al-khatmu ala al-qulub wal asma', yaitu Allah menutup hati dan menutup pendengaran. Misalnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 7. Ya. Allah berfirman innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang kafir itu sama saja atas mereka, kau beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup dan bagi mereka siksa yang amat berat. Ini di antara dampak dosa. Tentu ditutupnya hati orang beriman yang bermaksiat tidak sama dengan orang kafir, tapi ada penutupan. Ada penutupan. Ya, sehingga susah mendengar nasihat, susah mendapat hidayah, sudah hidayah terang benderang di depan matanya tapi dia tidak terpengaruh. Kenapa? Hatinya mulai ditutup oleh Allah, dikunci mati. Tapi mungkin tidak sama seperti orang kafir. Tapi ini di antara dampak maksiat. Dampak maksiat. Al-ghishawah al-absar, kemudian menutup mata. Sudah hidayah di depan mata tidak lihat. Wal ikfal alal qulub, ya. Am ala qulubin akfaluha. Kata Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Am alal qulubi akfaluha, ya. Dalam surat apa itu? Muhammad ayat 24. Muhammad ayat 24. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Ataukah dalam hati-hati mereka ada kunci gembok, kuful, terkunci gembok sehingga susah untuk mentadabburi Al-Qur'an. Dan ini orang melakukan maksiat, dia susah untuk tadabbur Al-Qur'an. Susah. Dia kadang baca-baca saja mencapai target tapi tidak susah untuk mentadabburi, susah. Tidak sama seperti orang yang beriman, dia baca maka Allah akan berikan hidayah yang kuat dari Al-Qur'an tersebut. Kemudian wa ja'alal akinnata wa ja'alal akinnati 'alaiha atau ja'alul akinnati 'alaiha. Akinnah itu penutup ya, sumbatan ya. Contoh surat Al-An'am ayat 25 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra." Inda mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu padahal kami telah meletakkan tutupan sumbatan di hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan waqra sumbatan di telinganya. Jadi mereka disumbat. Ya, telinga disumbat. Mereka dengar, maksudnya sumbatan hidayah. Kalau dengar, suara dengar. Tapi hidayah enggak bisa masuk, cuma dengar doang, hidayah enggak bisa masuk. Ya, keluar di hidayahnya. Dengar. Orang kafir dengar bacaan Quran, dengar. Mereka baca, mereka dengar lantunan bacaan Nabi, tapi percuma. Ya. Orang dengar pengajian tapi Allah tidak ketuk hatinya. Pengajian lewat begitu saja, ya begitu saja, hambar. Kenapa? Karena maksiat membuat hatinya tertutup. Warainu 'alaiha qataran kalla bal rana
ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat apa itu? Surat Al-Mutaffifin. Ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Surat Al-Mutaffifin. Ayat dicatat aja biar apa namanya enggak lupa ya. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ran adalah kotoran. Setiap orang bermaksiat, nukitat fi qalbi nuktatun sauda. Ada noda hitam. Jika noda hitam tersebut sudah menutupi seluruh kalbunya, itulah ran. Itulah ran. Itu kotoran, noda hitam yang menutupi hati kalbu secara keseluruhan. Namanya ran. Ini dampak maksiat. Bal taba Allah ya. Ini juga taba. Sama ini artinya juga menutupi ya. Dalam contohnya surat An-Nisa ayat 155. Surat An-Nisa ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillahi wa qatlihimul anbiya bighairi haqq wa qawlihim qulubuna ghulf bal taba Allahu 'alaiha bi kufrihim." Ya, tapi Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran mereka. Ya. Fala yu'minuna illa qalila. Mereka tidak beriman kecuali sedikit. Ini sudah sama. Jadi khatam, taba, ran ini semua maknanya menutup hati dari hidayah. Wa taqallubul afidati wal absari. Ya. Seperti Allah nuqallibu afidatum absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Dalam surat apa? Dalam surat Al-An'am ayat 110. Al-An'am ayat 110 kata Allah Subhanahu wa taala dan begitu pula kami memalingkan hati wa nuqallibu afidatum absarahum, kami memalingkan hati dan penglihatan mereka kama lam yu'minu bihi awwal marrah, dan seperti sebagaimana sebelumnya mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatan yang sangat parah. Jadi di antara dampak maksiat, gara-gara ada hidayah depan mata, kita tahu itu kebenaran, kemudian kita berpaling, akibat kita berpaling di awal, Allah buat kita berpaling di selanjutnya. Hati-hati. Ternyata seorang bisa berpaling pada palingan yang kedua, ketiga, keempat, gara-gara dia berpaling pada yang pertama kali. Ya. Dia tahu ini benar, dia tidak mau ikut. Akhirnya berikut-berikutnya hatinya tidak tergerak. Hukuman dari dosa yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala hati mereka menyimpang, Allah simpangkan lagi. Jadi ketika mereka tidak ada uzur karena kamu sejak awal sudah dikasih tahu. Selanjutnya kamu jadi malas. Kenapa? Karena awalnya kamu sudah tahu dan kamu sengaja meninggalkan. Sudah tahu ini haram kamu melakukan, akhirnya besoknya kecanduan. Waliyadzubillah ya. Wal hailulatu bainal mar'i wa qalbihi. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dalam surat Al-Anfal. Ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang beriman, penuhi seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu kepada sesuatu yang beri kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwasanya sungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi hatinya mau dapat hidayah terhalangi, ya, gara-gara dia tidak memenuhi panggilan Allah dan panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin hatinya bersih, enggak bisa, terhalangi. Di antara dampak maksiat ighfalul qalbi an dzikrillah. Hati menjadi lalai untuk ingat Allah. Gara-gara maksiat, malas untuk ingat Allah. Mau diajak ingat Allah malas, maunya ingat yang lain. Maunya ingat film, maunya ingat nyanyian. Mau diajak ingin mikir ilmu malas, maunya ingat yang lain, dunia dan yang lainnya. Jadi enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insaul insani nafsahu ya. Fa ansahum anfusahum. Orang menjadi lupa dengan dirinya sendiri, lupa tentang kebaikan dirinya. Karena dia lupa. Dia tahu ini keburukan untuk dirinya, dia lupa, dia melupakan dirinya, melupakan untuk menyelamatkan dirinya. Wa tarku iradatillahi tathiral qulub. Atau tathiral qalbi. Allah tidak ingin mensucikan hatinya. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Saya cari ayatnya. Dalam surat apa? Dalam surat Al-Maidah ayat 41. Di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah tidak ingin mensucikan hati mereka. Ya.
Dalam ayat yang lain Allah menyebut Allah mensucikan hati kaum muslimin yang berjihad dalam perang Badar ya. Ya, kemudian juga Allah ingin mensucikan hati-hati istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman Allah ingin sucikan hatinya. Makanya Allah siapkan sarana-sarana hidayah agar hati mereka tersucikan. Tapi kalau orang sudah sering maksiat, Allah tidak ingin lagi mensucikan hatinya, dibiarin tenggelam dalam kemaksiatan. Waliyadzubillah. Kemudian juga ja'lu sadri dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Dalam surat apa itu? Surah Al-An'am ayat 125. Al-An'am 125. Dan barang siapa yang Allah ingin menyesatkannya, maka Allah jadikan dadanya sempit, susah, seakan-akan dia naik ke atas, susah bernapas, susah dapat hidayah. Ini semua hukuman-hukuman. Hidup jadi sempit, hartanya banyak, rumahnya luas, tapi hatinya sempit. Apalagi rumahnya sudah sempit. Banyak orang rumahnya luas, sempit, bingung, enggak betah di rumah, keluar sana sini tetap aja sempit. Kebahagiaan isinya di hati. Sarful qulubi anil haq. Allah membuat hatinya berpaling dari kebenaran. Kemudian wa ziyadatuha maradan ala maradhiha dalam ayat. Ya, bagaimana maradan ya. Allah tambahkan fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Hati mereka sudah sakit, Allah tambah lagi sakit. Surat apa itu? Al-Baqarah. Irkasuha dijelaskan yuqalu rakistu syai'a idza radatuhu wa raja'tuhu, yaitu menjadikan dia balik. Irkasuhu. Ya. Menjadikan hatinya sudah baik kembali lagi menjadi buruk. Ini hati-hati. Sudah berhijrah balik lagi. Sudah baik hatinya balik lagi jadi kembali seperti sedia kala. Irkasuhu namanya. Ya. Hati-hati. Seperti dalam surat apa? Surat Ali Imran, "Fama lakum fil munafiqina fi'atin wallahu arkasahum bima kasabu." Dalam surat An-Nisa ayat 88, surat An-Nisa ayat 88, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu." Allah telah memberikan mereka kepada kafiran mereka. Kenapa kalian ini ketika orang-orang munafik tidak ingin ikut perang Uhud, maka para sahabat khilaf. Ada yang mengatakan kita bunuh dulu orang munafik baru lawan Abu Sufyan CS. Ada yang mengatakan biarin saja. Allah turunkan ayat kata Allah, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini." Kenapa kalian menjadi dua golongan dalam menyikapi orang munafikin? Wallahu arkasahum bima kasabu. Allah membalikkan mereka kepada kekufuran akibat perbuatan mereka. Ini irkasnya hati-hati. Betapa banyak orang hijrah bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Kenapa? Karena dia mau coel-coel lagi maksiat. Allah sudah beri dia hidayah, dapat hidayah, kemudian dia mulai buka-buka lagi file lamanya, ya. File hitam dia buka lagi, file biru dia buka lagi, file merah jambu dia buka lagi. Akhirnya dia kembali lagi. Waliyadzubillah. Kalau dia sudah kembali lagi, belum tentu dia bisa balik lagi, hijrah lagi kedua kali, belum tentu. Kecuali Allah merahmatinya. Dan itu banyak terjadi. Makanya hati-hati kalau sudah ngaji, enggak usah buka file-file lama, teman lama, pacar lama. Udah enggak laku kamu buang aja, enggak usah dipikirin lagi masa lalu ya. Dia jadi milik orang. Kamu jadi milik orang juga, ngapain membuka file lama terjerumus dalam maksiat lagi. Dan ini terjadi, maksiat lagi. Udah ngaji, kadang sudah bercadar, maksiat lagi. Pelan-pelan, tidak langsung, pelan-pelan. Coba gimana sih? Udah mulai kontak, mulai ini. Diam-diam. Akhirnya terjerumus dalam maksiat. Tapi demikian juga naksuha itu membalikkan ya dari atas ke bawah. Wal qalbu ala ra's, itu sama maknanya mirip. Kalau tadi kembali, ini tadi sudah beriman jadi rusak gara-gara maksiat. Ya, dia sudah beriman sejak awal. Kalau tadi sudah kemaksiatan, beriman, hijrah, balik lagi ke maksiat yang sama. Ini enggak. Dia sudah beriman, tapi gara-gara dia mencoba maksiat, mendalami maksiatnya kebalik. Akhirnya kebalik. Hatinya jadi kebalik. Bihaitsu tabqa mankusatan kama dzakara Imam Ahmad. Maka jadilah hatinya terbalik. Ini disebutkan adalah hatinya orang munafik. Hatinya orang munafik. Imam Ahmad menyebutkan dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, bahwasanya hati ada 4. Al-qalbu ada 4.
Pertama adalah hatinya orang beriman. Kata Hudzaifah yaitu qalbun ajrat. Ajrat maksudnya laisa fi ghishin wala khida, yaitu hati yang bersih. Ya, tidak ingin keburukan, tidak ada yang ingin menipu. Fihi sirajun yuzhir. Yuzhir maksudnya tala'la. Di dalam hati tersebut ada lampu yang menyala. Itu penuh dengan keimanan. Fadzalika qalbul mu'min. Selalu ingin kebaikan, menolak keburukan, hatinya menyala dengan cahaya keimanan. Maka itu hati seorang mukmin. Yang kedua, wa qalbun aglaf. Fadzalika qalbul kafir. Aglaf maksudnya di sini katakan ada penutupnya. Tertutup, ada ghilafnya, tertutup sehingga tidak bisa mendapat hidayah, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa melihat kebenaran. Fadzalika qalbul kafir. Ya. Mau dikasih nasihat, mau dicampaikan ayat. Makanya sekarang saya heran, bagaimana seperti di sebagian negara-negara Arab, ada negara Arab seperti Libanon, tidak semua penganutnya orang Islam. Banyak di antara mereka non-Muslim, padahal mereka tahu bahasa Arab. Padahal mereka lebih tahu bahasa Arab daripada kita. Dan mereka bisa baca Quran, tapi tidak ada hidayah, percuma. Tidak ada hidayah. Ya, sudah mau diapain? Tertutup hatinya, padahal tahu bahasa Arab, ngerti bahasa Arab. Kita aja belajar bahasa Arab masih pontang-panting. Saya kemarin tanya teman, gimana? Ada teman ngobrol, Ustaz, kemarin ada Ustaz kita ikut daurah antum, Ustaz, Masya Allah. Iya, saya belajar bahasa Arab sama dia, Ustaz. Terus gimana hasilnya? Sudah lama, sudah ada hasilnya? Belum, Ustaz, saya cuma niatkan dapat pahala. Karena nggak bisa-bisa. Ada orang belajar bahasa Arab, niatnya cari apa? Saya bilang, mending paling tidak ketawanya sudah bisa berbahasa Arab, ketawa bahasa Arab. Ini mau saya, subhanallah, ini mereka ngerti bahasa Arab, mereka bisa baca Al-Quran, tidak beriman. Ya bagaimana? Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa qalbun mangkus, hati yang terjungkil balik. Kebenaran maka dilihat menjadi keburukan. Fadzalika qalbul munafiq. Orang munafik sudah tahu kebenaran tapi dia selalu bawa pada nilai keburukan. Hatinya kebalik. Sama orang munafik juga memang tidak bisa beriman. Orang munafik hidup di zaman Nabi, mereka orang Arab, tahu bahasa Arab, salat di belakang Nabi, lihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihat akhlak Nabi yang sangat mulia. Ayat-ayat turun tentang mereka, toh mereka tetap munafik. Hidayah di tangan. Semua sebab hidayah sudah ada depan mata. Bahkan sebab-sebab terbesar Nabi sebab hidayah di depan mata mereka. Mereka lihat langsung, lihat akhlak Nabi, lihat mukjizat Nabi, tidak beriman. Ini menunjukkan hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan hati kebanyakan orang Islam secara umum, qalbun tamudduhu maddatan. Hati yang dipenuhi dengan dua unsur. Maddatu iman, ada unsur keimanan, wa maddatu nifaq, dan unsur kemunafikan. Maka mana yang akan mendominasi, dialah yang menang. Jadi ini semua sebab-sebab maksiat hendaknya engkau renungkan, kata Ibnu Qayyim. Bisa jadi engkau terkena sebagian darinya. Entah hati tertutup, entah telinga tertutup, entah kau pernah maksiat akhirnya ke depannya kau tidak dapat hidayah lagi, atau kau sudah hijrah bisa kembali lagi, atau kebenaran kau lihat sebagai keburukan seperti orang munafik, dan berbagai macam penyakit-penyakit akibat maksiat. Teruskan. Wa minha tasbitu an ta'ati wal iq'adu anha. Ini juga bahaya. Di antara sebab kemaksiatan, tasbitu an ta'at, menunda, malas ketaatan. Kemudian nanti aja lah, ngapain masih lama, kok nanti, tenang aja, jangan buru-buru, jangan, akhirnya bikin komentar macam-macam, jangan terlalu ekstrim, jangan radikal, jangan ini, akhirnya tidak melakukan kebaikan. Biasa-biasa agama, jangan terlalu ini serius-serius banget. Ya. Kita ini masuk surga serius, bukan masuk main-main masuk surga. Kalau masuk surga serius ya beramal soleh serius. Akhirnya gara-gara orang maksiat mulai sedikit di masjid, dia malas beribadah. Nunda-nunda, malas. Itu dampak maksiat. Enggak mungkin orang nunda-nunda ibadah kecuali karena ada maksiat yang dilakukan. Entah apa yang dia lihat, entah apa yang dia dengar. Ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa saya futur? Saya bilang, udah, kau kembali pada dirimu. Mungkin ada yang salah yang kau lihat, ada yang salah kau dengar. Memegang HP selesai, ada yang salah dia lihat, ada yang salah dia dengar. Dampaknya mulai malas-malas beribadah, nunda-nunda. Ya. Ini di antara dampak maksiat. Bahkan akhirnya tidak melakukan kebajikan. Baik. Selanjutnya, Wa minha ja'lul qalbi asamma la yasma'ul haqqa abkama la yantiqu bihi a'ma la yarahu fatasirun nisbatu bainal qalbi wa bainal haqqi alladhi la yanfa'uhu ghairuhu kan nisbati baina udunil asammi wal aswati wa 'ainil a'ma wal alwani wa lisanil akhrasi wal kalami wa bihadza yu'lamu
annal ama wa samama wal baqama lil qalbi bidzatil haqiqati walil jawarihi bil irdi wat tabi' bil ardi wat tabi'iyati wat tabi'iyah ya. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis suduri. Di antara dampak maksiat adalah menjadikan hati menjadi tuli, tidak bisa mendengar kebenaran. Dia dengar tapi tidak mendengar kebenaran. Seakan-akan ayat lewat, hadis lewat, tidak ada maknanya. Wa abkam la yantiqu bihi. Ada kebenaran tidak bisa dia ucapkan. Kenapa? Hatinya sudah bisu. Wa a'ma, hatinya menjadi buta, tidak bisa melihat kebenaran. Jadilah hatinya dengan kebenaran seperti yang tidak ada yang manfaat bagi hatinya kecuali kebenaran tersebut. Jadilah apa? Perbandingan antara hati dengan kebenaran, yang kebenaran tersebut yang bermanfaat bagi hatinya adalah seperti perbandingan antara telinga yang tuli dengan suara. Suara ada tapi dia enggak bisa dengar. Sama hatinya tuli, kebenaran ada, diutarakan, didengarkan, dia tidak mau dengar. Seperti telinga, ada suara enggak bisa dengar. Seperti mata yang buta, ada warna yang ini dia tidak bisa lihat. Yang salah bukan warnanya, yang salah adalah matanya tidak bisa melihat. Sama hatinya. Yang salah bukan ayatnya, bukan hadisnya, bukan ceramahnya, tapi masalah hatinya. Yang salah bukan imamnya. Kamu tidak betah salat karena hatimu bermasalah. Bukan imamnya, suaranya kurang bagus. Jadi ini jadilah seperti orang bisu dan pembicaraan. Dia bicara nggak bisa, lisannya nggak bisa berbicara. Dari sini kata Ibnu Qayyim diketahui bahwasanya buta yang sesungguhnya, tuli yang sesungguhnya, bisu yang sesungguhnya adalah di hati. Itulah sesungguhnya secara zat dan hakikat. Adapun buta, tuli dan bisu terkait dengan anggota badan itu hanya ikut, hanya sifat kepada hati tersebut, hanyalah mengikuti. Yang sumber utama buta, tuli, bisu itu hati. Makanya Allah berfirman, "Fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sungguhnya bukan mata yang buta, tetapi hati yang buta kata Allah, yang ada dalam dada. Saya ingat kisah tentang seorang masuk Islam, saya nonton di klip YouTube. Ada seorang dia masuk Islam gara-gara apa? Dia cari-cari kesalahan Islam. Dia cari syubhat, dia bantah, dia bikin syubhat bagi orang Islam. Dia cari kesalahan-kesalahan ayat. Semakin dia cari-cari, dia baca Al-Quran tidak sengaja. Semakin, kok ini benar ya? Tapi dia bersikeras untuk apa? Untuk menyalahkan. Sampai akhirnya, suatu saat kalau tidak salah ingat, dia buka Al-Quran atau Al-Quran jatuh atau apa, dia buka pas ayat-ayat ini. Dia buka pas ayat ini. Fa innaha la ta'mal absar. Bukan mata yang buta, tapi hati yang buta. Artinya kau sudah tahu kebenaran, cuma kau tidak mau terima, itu masalahnya. Akhirnya masuk Islam. Dia berniat menjatuhkan Islam, justru masuk Islam, dan ayat yang buat dia masuk Islam ayat ini. Oleh karenanya buta, tuli dan bisu sungguhnya itu hati. Tubuh ini hanya mengikuti, hanya ngekor, bukan aslinya. Betapa banyak orang buta bisa beriman. Ada orang bisu juga bisa beriman, dia orang bisu. Saya di Masjid Nabawi. Setoran Quran, subhanallah. Saya lihat gimana kita yang bisa baca, kita enggak setoran Quran. Setelah mereka setoran Quran, saya lihat mereka bercanda. Mereka ketawa tapi enggak ada suaranya. Mereka canda pakai tangan, enggak tahu cerita apa. Tapi maksudnya ketika keinginan kuat meskipun bisu bisa apa? Bisa setoran Quran. Orang buta bisa baca pakai braille. Al-Quran tersedia di Masjid Nabawi. Subhanallah. Kita yang punya mata tidak membaca Quran, nontonnya YouTube melulu. Berita politik melulu, cewek cantik melulu, pembawa acara yang manis-manis yang kita lihat. Itu yang kita lakukan. Atau sebagian kita biar tidak semua tersinggung. Karena kata Allah, fa innaha la ta'mal absar, yang buta bukan mata tapi yang buta adalah hati yang ada di dada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.